Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW diutus untuk dicontohi dan diciplak hidupnya. Jangan pernah Anda beribadah kalau tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita biasa istilahkan juga dengan mengarang-ngarang ibadah. Tanya, apakah Nabi SAW pernah contohkan? Kalau iya, Anda kerjakan. Kalau tidak, Anda tinggalkan. Karena Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Dalam riwayat lain, fahuwa mardud. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya, maka akan ditolak. Nggak akan diterima. Nabi tidak pernah contohkan, maka selesai. Jangan dikerjakan. Cukup Anda kerjakan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini penting sekali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadis ini merupakan timbangan amal yang zahir, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, atau semua sesuai dengan niatnya. Dan juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian beberapa perkataan sahabat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Ini sahabat yang masyhur sekali, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sibuk selalu mengikuti dan mencontohi apa yang Nabi SAW contohkan atau ajarkan ya. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua perbuatan baru dalam agama itu pasti akan membawa pada kesesatan, walaupun manusia menganggapnya baik. Ini kata beliau. Ya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau kita katakan sunnah berarti lawan bid'ah. Kalau kita katakan bid'ah berarti lawan daripada sunnah. Ya. Seperti itu perkataan beliau. Walaupun manusia semua menganggap itu baik, tetap saja salah kalau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam kisah yang masyhur, beliau pernah melewati satu masjid, di dalamnya orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran, ya. Kemudian mereka lagi berzikir, gitu kan, bertasbih, bertakbir, bertahlil gitu. Lalu kemudian yang cara ini belum pernah Abdullah bin Mas'ud lihat di zaman Nabi. Berzikir ya, tapi buat lingkaran khusus, belum mereka berzikir, menggoyang-goyangkan badan mereka. Ini belum pernah ada contoh, Nabi tidak pernah sama sahabat kerjakan gitu. Maka tiba-tiba saja ya, Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Berbunyi dalam riwayat, "Faguddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'," kata beliau. Hitunglah dosa-dosa kalian, aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Maksudnya perbuatan kalian akan mendatangkan dosa nih, gitu kan? Karena mereka lagi zikir. Zikrullah, bertakbir, bertahmil gitu. Abdullah bin Mas'ud, bukan saya ya, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi yang melihat itu terjadi, mengatakan, "Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'." Hitung dosa-dosa kalian sekarang dari perbuatan ini. Sementara yang sudah kalian kerjakan, ya, ibadah tidak akan hilang pahalanya. "Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra halakatakum." Wahai, ada apa dengan kalian wahai umat Muhammad? Begitu cepat kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatu lam tuksar. Kata beliau, ini lihat sahabat-sahabat Nabi kalian masih hidup yang menemani Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Mereka ada, bahkan baju Nabi sendiri ya, belum rusak. Ya. Dan bejana-bejana beliau pun belum pecah, masih layak dipakai. Maksudnya Nabi kalian masih sangat dekat waktunya dengan kalian. Walladhi nafsi fi yadi innakum la ala millati hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihi babul dhalalah. Kata beliau, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad SAW, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan? Maka apa jawaban orang lagi duduk? Mereka kaget dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang begitu tegas gitu. Kata mereka, qalu wallahi ma ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Mereka mengatakan, wahai ayahnya Abdurrahman. Ini julukan buat Abdullah bin Mas'ud karena anak pertama laki-laki beliau namanya Abdurrahman. Dalam bahasa Arab dipanggil Abu Abdurrahman ya. Wahai, demi Allah wahai ayahnya Abu Abdurrahman, ya, ma aradna illa al-khair. Kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kami lagi zikir nih, baik-baik gitu. Qala wa kam min muridin lil khairi lam yusibah. Kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya, ya, tidak mendapatkannya.
Jadi perhatikan coba Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana mereka mengingatkan agar hati-hati. Tidak selamanya apa yang diniatkan baik, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus semuanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, bukankah zikir diperintahkan Ustaz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar, Allah perintahkan zikir, tapi juga sudah dicontohkan jenis zikirnya dan tata caranya. Nah, ini tidak bisa terpisah, zikirnya dengan tata caranya. Maka ikuti semuanya. Karena kapan Anda tidak satukan keduanya, antara jenis yang diajarkan dan juga tata caranya, maka ini akan membuat rancuh, gitu kan? Tidak jelas. Contoh tadi yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, bagaimana beliau begitu tegasnya mengingatkan para sahabat, para tabi'in, ya, yang hadir pada saat itu. Bagaimana mereka diingatkan bahwa mereka cuma duduk lingkaran, buat lingkaran, lalu mereka berzikir, mereka anggap mereka sedang berbuat kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya. Ya. Karena mereka anggap itu baik padahal tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini termasuk hal yang cara cerdas, ikuti yang dicontohkan Nabi supaya tepat sasaran. Seperti itu kurang lebih.